Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah rumah tangga pada malam ini. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Aeng. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Gita Bakti yang ketiga, bait yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang selalu kami rasakan hari lepas hari, sehingga pada hari Rabu ini, pada malam ini kami masih bisa beribadah kembali pada ibadah rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami sangat percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu ada di tengah-tengah setiap keluarga yang ikut ibadah pada malam ini, baik jemaat GPB Silo maupun jemaat lain. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami. Engkau mengurapi Bapak Pendeta kami Yosef Aeng yang akan memberikan firman kebenaran pada malam ini, agar kami dapat merasakan bahwa firman-Mu itu nyata dan ada di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami selalu punya pengharapan, kami punya kekuatan, karena firman-Mu lah yang memerdekakan hidup kami. Hadirlah ya Bapa di tengah-tengah kami, dan Engkau pakai setiap alat yang kami pakai untuk ibadah, walaupun harus melalui daring ini Tuhan. Tapi kami merasakan bahwa ibadah ini bukan ibadah rutinitas biasa, tetapi ibadah ini adalah ibadah berkat bagi kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat kita masuk di dalam litani pujian yang akan kita baca secara silih berganti. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Demikianlah litani pujian dari Mazmur 128 tadi, ayat pertama dan ketiga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali merespon litani pujian dari Gita Bakti 3 ayat yang ketiga. Kita akan masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah jemaat kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang tetap setia menuntun dan menyertai kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hari ini yang boleh kami kembali rasakan, menghentar kami baik pribadi maupun keluarga demi keluarga, boleh kembali beribadah pada hari ini. Baik kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah, biarlah kiranya juga Tuhan menolong kami. Biarlah kiranya semua kami yang bertugas juga Tuhan berkati. Apa yang kami lakukan pada hari ini, biarlah semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami dalam kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 hingga ayat yang ke-26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria Dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terkait dengan kekerasan terhadap anak. Dalam informasi yang disampaikan oleh KPAI bahwa kekerasan verbal maupun fisik rupanya di masa pandemi ini mengalami kenaikan. Ada 62% kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan ada 11% kekerasan fisik. Ibu bapak dan saudara-saudara, mengapa kekerasan meningkat di masa-masa pandemi ini? Rupanya ada beberapa hal, termasuk terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan kebiasaan baru atau new normal, bahwa bukan saja orang-orang tua atau orang-orang dewasa yang sudah bekerja saja harus melaksanakan pekerjaan di rumah, work from home, tetapi anak-anak juga melaksanakan pembelajaran atau dikenal juga dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana anak-anak juga belajar dari rumah dan mengikuti proses belajar di rumah. Rupanya ada kesulitan yang dihadapi baik oleh orang tua maupun juga oleh anak-anak. Dan tentu saja ibu bapak dan saudara-saudara, untuk kebiasaan baru ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kalau orang tuanya tidak pernah mengikuti perkembangan teknologi, tidak pernah belajar, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang akan mendampingi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang menarik di masa pandemi ini, kira-kira beberapa minggu yang lalu.
ada orang tua yang bukan hanya melakukan kekerasan, tetapi akibat dari kekerasan itu anaknya meninggal karena anak itu tidak bisa atau kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online, maka kemudian orang tuanya menjadi marah, dan karena marah orang tuanya pun mengambil sapu dan memukul anaknya. Akhirnya anak itu bukan saja terkapar jatuh bengkak-bengkak, tetapi anak itu akhirnya meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini satu keprihatinan yang terjadi di tengah-tengah pandemi, khususnya terkait dengan proses pembelajaran ini. Tetapi di sisi yang lain kita mau diajak untuk melihat memang bukanlah hal yang mudah untuk mendidik anak. Dalam perkembangan zaman dari waktu ke waktu, termasuk juga dengan keadaan apalagi seperti sekarang dalam keadaan pandemi, semua orang dituntut untuk melaksanakan apa yang mungkin selama ini tidak pernah dia mau tahu, akhirnya harus tahu. Anak-anak harus belajar bagaimana menggunakan internet, termasuk orang tua pun juga demikian. Inilah new normal, inilah kehidupan atau kebiasaan baru yang ternyata harus kita lalui, yang juga ternyata berdampak yang tidak mudah untuk dihadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keprihatinan kita terhadap apa yang terjadi tadi sudah dikatakan, memperlihatkan bahwa memang mendidik anak bukanlah hal yang mudah. Karena itu sesungguhnya diperlukan juga kesabaran. Ya. Kalau orang tua tidak sabar, ya, tentu ini sangat berbahaya karena bisa membuat orang tua tidak dapat mengendalikan diri. Kalau sudah tidak dapat mengendalikan diri, apa akibatnya? Ya, tentu bukan hal yang baik. Walaupun sebenarnya barangkali orang tua tadi berpikir bahwa tujuannya adalah untuk melakukan yang terbaik bagi anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, memiliki sikap, memiliki perilaku hidup yang baik. Namun perilaku hidup yang baik pada seorang anak tentu itu tidak akan terjadi begitu saja atau dimiliki begitu saja oleh seorang anak. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang seorang anak, yang dimana akan membentuk karakter atau kepribadian diri anak itu. Seorang psikolog yang bernama Penny Handayani menyebutkan ada 3 institusi dan lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak, yaitu pertama keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dari 3 instansi itu, keluarga atau lingkungan keluarga merupakan institusi paling penting dan berperan dalam pembentukan karakter. Menurut psikolog anak Ibu Novita Tandri, yang paling berperan adalah peran orang tua. Kenapa peran orang tua itu penting? Karena orang tua, apakah ayah atau ibu, adalah contoh pertama yang dilihat anak. Dan karena itu orang tua menjadi role model atau menjadi panutan, bukan jadi supermodel. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, tidak heran kalau kita sering menemukan ada seorang anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya.
Apakah seperti ayahnya atau seperti ibunya? Dan itulah juga sebabnya ada pepatah yang mengatakan kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak-anak mereka mirip. Memang ibu bapak dan saudara-saudara, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat itu juga memiliki peran dalam pembentukan karakter diri atau kepribadian itu sendiri. Namun interaksi dalam keluarga lebih besar perannya dalam pembentukan karakter bagi anak itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang sesungguhnya diharapkan dari perilaku atau karakter dari seorang anak? Pada hari ini, ibu bapak dan saudara-saudara, pada malam ini kita bersama mau belajar dari kitab Amsal dalam pasal 23. Belajar dari kitab Amsal ini, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal pada ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 19. Ya. Bahwa di sana dikatakan orang tua mengajarkan anak-anaknya agar anaknya itu mau menjadi bijak dengan menunjukkan hatinya ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi, dalam kitab Amsal ini dalam ayat yang ke-19 dikatakan di sana agar orang tua mengajarkan anak agar anaknya itu mau menjadi bijak dengan menunjukkan hati ke jalan yang benar. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya katakan ini penting. Kenapa? Karena inilah yang membedakan tujuan dari pola pendidikan secara umum zaman sekarang dengan dulu. Kalau sekarang ini orang tua menuntut anak untuk bisa belajar dengan tekun dengan baik, supaya bukan hanya supaya pintar, cerdas, tapi besok-besok supaya bisa mudah dapat kerja, bahkan mungkin bisa menjadi orang yang kaya, bisa menjadi orang yang katakanlah orang yang berlimpah dengan harta dan seterusnya. Tapi kalau zaman dulu kita lihat dalam masyarakat Israel kuno, pola pendidikan mereka tidak tertuju kepada hal yang terkait dengan materi. Karena dikatakan tadi, orang tuanya mengajarkan anak agar anak itu mau menjadi bijak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menunjukkan hati ke jalan yang benar. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai input dari orang tua kepada anaknya, ia mengajarkan supaya anak itu menjadi bijak dan supaya anak itu menunjukkan hatinya ke jalan yang benar. Orang tua lakukan ini kepada anak-anak mereka karena orang tua sangat bergantung dari perilaku hidup anaknya. Kenapa? Karena ada outputnya kelak yang diharapkan oleh orang tua. Karena orang tua yang anaknya bijak dan benar, tentunya hal ini akan membuat orang tua berbahagia, akan membuat orang tuanya bersuka cita karena puas melihat putra-putri mereka memiliki reputasi yang baik dalam hal hidup bijak dan hidup baik atau benar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, bijak dan benar itu berarti bahwa anak memiliki pengetahuan dan penuh pertimbangan. Untuk apa ia memiliki itu? Kalau anak itu memiliki
pengetahuan dan penuh pertimbangan menjadi seorang yang bijak, maka dia dapat menyikapi berbagai hal dalam kehidupannya. Bahkan ia dapat menjadi seorang yang memiliki sikap hidup jujur, sopan, ya, tahu berbakti kepada orang tua, dan hidupnya baik atau benar. Jadi dengan kata lain, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau reputasi anak baik, maka reputasi orang tua pun baik. Inilah yang menjadi harapan orang tua ketika mereka mengajarkan anak-anak mereka. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mendidik anak memang tidak mudah. Pendidikan karakter itu membutuhkan keseriusan dan bahkan juga membutuhkan pengorbanan. Tidak cukup orang tua mendorong anak untuk rajin belajar. Tidak cukup orang tua hanya tekun mendorong anak agar tekun beribadah. Tetapi orang tua juga harus memiliki kesabaran, dan orang tua juga harus mau memberikan waktu yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Dan ini harus menjadi perhatian besar, dan terutama bagaimana orang tua memberikan keteladanan yang baik. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, orang tua di masa atau di dalam masyarakat Israel kuno betul-betul bahwa orang tua memberikan arahan kepada anak seperti itu, yaitu bagaimana mereka mendorong anaknya supaya anak itu dapat menjadi orang yang bijak, orang memiliki pengetahuan supaya dapat menimbang, dapat mengetahui mana benar mana salah, supaya dia dapat hidup menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hidupnya sopan, tahu menghormati orang tua. Ya. Jadi orientasi mereka adalah bagaimana supaya anak-anak itu memiliki karakter hidup yang demikian. Bukan berorientasi kepada apa yang pada akhirnya diharapkan oleh orang tua, kelak anak itu bisa menjadi orang yang pintar, kelak bisa bekerja, kelak bisa jadi orang yang bisa memiliki harta yang banyak dan seterusnya. Tapi orientasinya pada masa itu tidak demikian. Karena orang tua juga berharap bahwa apa yang akan dilakukan oleh anak-anak itu bukan semata untuk kehidupan anak-anaknya kelak, tapi juga untuk diri mereka sendiri, yaitu supaya mereka memperoleh kebahagiaan atau kesukacitaan dalam menjalani hidup di masa tua. Jadi harus diingat bahwa keberhasilan anak yang membawa sukacita bagi orang tua turut ditentukan dari relasi anak itu atau orang tua dan juga anak dengan Tuhan. Karena itulah orang tuanya juga mendorong anak-anaknya supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Makanya di dalam kitab Amsal tidak sedikit ajakan-ajakan untuk hidup takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran, mendidik anak-anak dengan betul-betul mencurahkan perhatian yang besar, agar anak-anak ini kelak supaya dengan
walaupun sekarang ini adalah waktu-waktu libur, ya, atau waktu-waktu mereka begitu banyak di rumah, ya, kegiatan gereja juga tidak seperti dulu sekolah minggu setiap atau ibadah impa setiap dilaksanakan setiap hari Minggu. Sekarang bisa diikuti melalui, ya, live streaming saja. Ya, kalau orang tua tidak mendorong anak-anaknya, mungkin anak-anak akan pilih untuk lebih suka bermain. Disinilah perhatian orang tua dituntut juga untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya, walaupun kegiatan ibadah dilaksanakan secara daring, tetapi arahkan supaya mereka tetap, ya, beribadah, karena dengan mereka hidup takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan ini juga yang akan menuntun mereka atau akan membuat mereka bisa memberikan respon dalam menyikapi hidup yang mereka jalani. Ya. Apalah artinya orang tua mendorong anak-anak untuk bekerja keras atau untuk menuntut ilmu dengan baik, ya, tetapi tidak melengkapi anak-anak dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau pada akhirnya semua yang dikejar, apa yang semua ingin diperoleh oleh anak-anak, pada akhirnya bukan mendatangkan kebahagiaan. Tidak sedikit kita mendengar ada banyak orang tua yang sudah susah-susah menyekolahkan anak, mengeluarkan biaya yang besar, ya, tetapi ketika sudah dewasa, anak tidak lagi melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, atau tidak dapat melaksanakan atau menunaikan apa yang menjadi keinginan orang tua. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam kitab Amsal kita mendengar bahwa penulis Amsal juga menyerukan keinginannya bagi anak-anak. Ia katakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Tentu setiap orang tua berharap anak-anak mengikuti jalan yang telah kita tempuh, jalan yang benar yang dilalui orang tua. Tetapi saya kira tanpa kita pun menuntut anak-anak untuk mengikuti jalan kita, kalau kita tidak dapat memberikan teladan yang baik, kita tidak dapat memberikan contoh yang baik, anak-anak tidak akan pernah mau ikut, ya. Tapi tanpa kita lakukan, kalau kita menjalani hidup dengan baik, dapat memberikan teladan yang baik, dengan sendirinya anak-anak juga akan mengikuti jalan kita, menjadi anak yang juga bijak, anak yang hormat, patuh kepada orang tua, anak yang senantiasa hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup dengan jujur, ya, hidup dengan sopan, hidup dengan baik, benar dalam kehidupan ini. Karena itu janganlah pernah berhenti untuk terus menuntun anak-anak. Bukan hanya dorong anak-anak untuk tetap memiliki semangat belajar dengan tekun, tapi dorong juga anak-anak untuk mereka mengenal Tuhan, untuk mereka mengenal firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan itu nanti yang akan menuntun mereka juga, akan mengingatkan mereka, yang akan menjadi kontrol dalam kehidupan mereka, untuk dapat memilih mana yang benar dalam hidup, mana yang tidak benar. Kiranya orang tua juga tidak pernah merasa menjadi beban, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab yang wajib dijalani orang tua. Karena itu orang tua juga, sebagaimana tadi dikatakan, harus selain sabar, juga harus bisa meluangkan waktu. Di tengah kesibukan, dampingi anak-anaknya, berikan waktu yang berkualitas. Artinya agar orang tua memanfaatkan waktu berjumpa dengan anak-anak di tengah-tengah keluarga, dengan tetap mengingatkan kepada mereka, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita semua, baik sebagai orang tua maupun juga sebagai anak-anak. Teruslah kita memperlengkapi hidup kita
Ya, teruslah kita belajar untuk kita terus mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Sebagaimana kita mendengar dalam bacaan tadi, kesukacitaan dan kegembiraan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, termasuk kita sebagai orang tua. Apabila kita sendiri sebagai orang tua memberikan input atau memberikan masukan, memperlengkapi anak-anak kita dengan hal-hal yang baik, seperti mengajarkan anak-anak ya, supaya mereka dapat menjadi orang yang bijak, mengenal mana jalan Tuhan, mana bukan, mana yang baik, mana yang salah. Ya, biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang melengkapi kita dan memampukan kita melakukan tanggung jawab ini. Tuhan memberkati baik orang tua maupun anak-anak yang berjuang untuk mereka meraih masa depan mereka. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Dan kembali kita bersama-sama menaikkan satu pujian dari Gita Bakti nomor 289 bait yang ketiga. Diberikan padaku ayah, ibu dan saudaraku, serta kata selanjutnya. Diberikan padaku ayah, ibu dan saudaraku, kawan serta guruku, selalu mengasihiku. Tuhan mengajarku bersikap rendah, sabar dan lemah lembut, bagi sahabatku dan bagi guruku, juga ayah ibuku. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan itu kembali melengkapi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kehidupan ini. Sebagai orang tua, kiranya kami tetap memiliki kesabaran hati dalam kami mendidik anak-anak kami. Tapi berikan juga kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, dan berikan kami kemampuan melakukan tugas tanggung jawab kami itu. Begitu juga sebagai anak-anak, tidak menyia-nyiakan ajaran orang tua kami, tetapi kami sungguh menghayatinya dan menjalani jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapa kami dalam surga, tolonglah kami, mampukan kami melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup. Sementara itu kami tetap berdoa, menyerahkan bagi gereja Tuhan yang tetap Tuhan pakai memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya kesetiaan itu tetap diberkati Tuhan, baik bagi mereka yang melayani maupun juga mereka yang mengikuti kegiatan-kegiatan peribadatan. Kami berdoa pada hari ini, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat mengambil bagian
Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga tetap menolong mereka, memberkati, berikan mereka kesehatan, anugerahkan mereka kekuatan, jauhkanlah segala musibah mara bahaya dari hidup mereka. Tuhan juga senantiasa mau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, berikan mereka kesembuhan, berkati setiap makanan, juga minuman yang mereka terima, yang mereka konsumsi, supaya melalui semua itu mereka juga memperoleh kekuatan yang baru dan mereka mendapatkan kesehatan yang baik. Kami berdoa pada hari ini untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami bawa dalam doa kami untuk anak kekasih Grazia Florence, dan begitu juga untuk Bapak Ruben Sundala. Tuhan tolong sembuhkanlah mereka, pulihkan kesehatan mereka. Biarlah segala sakit penyakit Tuhan jauhkan dari kehidupan mereka. Di tengah pergumulan dan harapan itu, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang di dalam sepekan ini ada yang diberkati dengan ketambahan usia kelahiran ataupun perkawinan. Ajarkan setiap orang yang menerima berkat Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur, dan karena itu Tuhan juga tetap senantiasa anugerahkan umur panjang, kesehatan, dan berkat-berkat kasih-Mu menyertai mereka. Tak lupa kami berdoa juga untuk para orang tua kami, para lansia. Berikan mereka semua kesehatan, jauhkan mereka juga dari segala sakit penyakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Eva Lekatompesi. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi beliau. Dan mungkin masih ada lagi saudara-saudara kami yang dalam keseharian mereka menjalani hidup dalam pergumulan-pergumulan ataupun sukacita. Tuhanlah yang senantiasa tetap menolong, memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa pada hari ini untuk kegiatan pelayanan-pelayanan gereja Tuhan, jemaat-Mu. Tuhan tetap menolong dan memberkati, walaupun untuk sementara ini, di masa PSBB ini, jemaat dapat beribadah dari rumah. Tuhan tetap memberkati persekutuan yang terjadi di rumah tangga masing-masing. Kalaupun Tuhan perkenankan kami melaksanakan rekaman-rekaman, berkati semua kami yang bertugas, yang melayani seperti pada hari ini. Tuhan juga memberkati baik itu presbiter maupun juga organis, pemandu lagu, bahkan juga untuk multimedia. Semua yang sudah memberikan diri bagi terselenggaranya ibadah ini, Tuhan juga memberkati kehidupan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kehidupan pribadi keluarga jemaat Tuhan ini. Biarlah kami semua selalu dalam lindungan kuasa-Mu. Dan karena itu Tuhan, ampunilah kami akan setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami terus Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan senantiasalah Tuhan juga memberkati doa dan harapan kami. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 14 yang menyatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Persembahan ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, perpuluhan dan persembahan syukur jemaat dapat serahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gereja atau dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan dan dapat disetorkan ke rekening GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta di Bank BRI. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi NKB 208 sebagai pengiring persembahan kita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelapa yang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami telah diberkati oleh firman ya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam langkah hidup kami. Kini saatnya kami mengucap syukur karena apa yang kami terima semua asalnya daripadamu. Kami bawa persembahan syukur kami pada malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar menjadi dupa yang berbau harum bagi kerajaan surgamu. Dan persembahan kami dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat ini. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dan kehidupan kami. Amin. Jemaat, mari kita akan masuk dalam pengutusan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Karena itu jemaat silakan berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih
kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.